떠나란 거예요. Saat Anju tiba di tebing, tempat itu sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana termasuk Yiyol. Anju yakin pelaku telah membuang Yiyol ke sungai. Tanpa ragu, Anju segera berenang menyelusuri arus sungai untuk mencari Yiyol. Namun, yang Anju temukan hanyalah topi milik Yiyol. Anju tetap percaya Yiyol masih hidup. Ia yakin Yiyol pasti berhasil keluar dari sungai dan sedang mencari pertolongan. Benar saja, ketika Anju menelusuri hutan di pinggiran sungai, ia menemukan Yiyol dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Tanpa membuang waktu, Anju membawa Yiyol ke Gujelmek dan meminta bantuan para penghuni desa. 바다냥 나무랬어. 얼른 찾아, 얼른. 이쪽이요. Di sisi lain, Song Jae merasa puas karena mengira dirinya telah berhasil menyingkirkan Pangeran Yiyol. Ia lalu kembali mengenakan pakaian dinas kementeriannya dan segera menuju istana. Di Gujelmek, semua orang membantu Anju merawat dan mengobati Pangeran Yiyol. Mereka bahkan meminta bantuan Herim untuk mengambil obat herbal dari klinik. Setelah mengetahui hal tersebut, Herim segera memberitahu Daechu dan keduanya bergegas menuju Gujelmek. Saat merawat Yiyol, Anju mulai memahami perasaan Yiyol ketika sebelumnya ia berada dalam bahaya. Pasti saat itu, Yiyol juga berlari menghampirinya dengan hati yang penuh dengan kecemasan. Tanpa disadari, Anju mulai merindukan Yiyol dan berharap ia segera sadar. Malam itu, Anju pun tertidur di samping Yiyol. Sementara itu, Yiyol bermimpi tentang masa kecilnya ketika ia tenggelam di danau. Ada seorang anak kecil yang menyelamatkannya. Ketika tangan anak itu menarik tangannya, Yiyol pun tersentak bangun dari pingsannya. Ia tersenyum saat melihat Anju tertidur di sisinya, dengan sisa-sisa pengobatan yang masih terlihat di sekelilingnya. Yiyol kemudian mengusap pipi Anju dengan lembut. Hal itu membuat Anju pun terbangun dan segera memeriksakan keadaan Yiyol. Melihat Yiyol sudah sadar dan mulai membaik, Anju merasa sangat bersyukur. Ia pun mulai menangis, bukan hanya karena Yiyol telah siuman, tetapi juga karena tubuh mereka akhirnya kembali seperti semula. 내가 지켰어야 됐는데. 네가 살렸어. Di tengah momen kebersamaan mereka berdua, Daechu datang bersama Herim. Awalnya, Herim mengira Anju yang sebelumnya berada di dalam tubuh Yiyol adalah pihak yang terluka. Namun Anju menjelaskan bahwa tubuh mereka telah kembali tertukar seperti semula. Karena tidak ada waktu untuk penjelasan yang panjang, Yiyol segera memerintahkan Daechu untuk membuat skenario agar membuat pihak istana mengira ia sedang berada di luar istana dan belum kembali. Lalu, Yiyol bergegas pergi keluar dan hal tersebut membuat Anju keberatan, mengingat Yiyol masih membutuhkan perawatan. Namun Yiyol berkata bahwa ia tidak ingin kabur lagi. Dari mata Anju ketika tubuh mereka bertukar, Yiyol akhirnya bisa melihat kehidupan rakyat Joseon. Kehidupan yang penuh diskriminasi, kelaparan, serta terlantar. Dan kini ia mengerti mengapa wanita yang ia cintai itu mencuri demi rakyat. Karena itu, Yiyol memutuskan akan berjalan kemanapun Anju melangkah, meski jalan itu dianggap sebagai pengkhianatan. Yiyol juga memberitahukan jika ia mengetahui siapa yang ingin menyingkirkannya. Di sana, Anju pun menduga pasti dari keluarga Im. Di sisi lain, Jae rupanya dikurung oleh ayahnya.
karena Jae telah berani melepaskan Noul saat ia memerintahkan untuk membunuh Gisaeng tersebut. Jae bingung sebenarnya apa rencana ayahnya. Lalu, Pangeran Yiyol pergi ke kuil tempat selir Seokwi berada untuk meminta bantuannya menangkap seekor ular. Tentu saja hal ini sangat mengagetkan selir Seokwi. Di sisi lain, penjaga keluarga Im akhirnya ditangkap oleh kepala polisi dan Daeju. Meski awalnya sedikit tapi mereka berhasil mengejar kaki tangan keluarga sekretaris kerajaan tersebut. Di tempat lain, Song Jae tengah merayakan kenaikan pangkatnya bersama para menteri lainnya. Baru saja naik pangkat, ia sudah mengejek Menteri Han Seong-rok dan menyiramnya dengan minuman. Tapi Menteri Han tidak gentar. Justru ia berkata, kedatangannya kemari memang ingin ikut merayakan, tapi bukan merayakan keberhasilan Song Jae, melainkan penangkapan Song Jae. Karena kemudian Pangeran Yiyol datang bersama pasukannya. Hal tersebut membuat Song Jae langsung ketakutan setengah mati. Terlihat jelas wajah pelaku yang ketakutan melihat korbannya hidup kembali. Bersamaan dengan hal itu, Daeju dan kepala polisi datang dan meringkus serta penjaga keluarga sekretaris kerajaan. Song Jae meminta ampunan kepada Yiyol, berharap diberi kesempatan kedua. Yiyol hanya berkata, minta ampunlah kepada ayah Song Jae sendiri. 네 아비에게 빌어라. Di kota, sesuai dengan arahan Enju, Dongju dan Soksam menyebarkan kabar bahwa putra sulung keluarga Im telah ditangkap karena berusaha membunuh Pangeran Agung. Pada saat yang sama, Im Sahyong mendengar berita tersebut dan hal ini tepat seperti yang diinginkan oleh Enju. Dengan begitu, pria licik itu tidak akan mampu memanipulasi penyelidikan atau mengubah hasilnya, karena semuanya telah diketahui oleh publik. Tak lama kemudian, halaman istana dipenuhi oleh rakyat yang menuntut keadilan bagi Pangeran Agung. Dengan lantang, Dae-il meneriakkan tuduhan bahwa ayah Song Jae, Im Sahyong, yang kini menjabat sebagai penasihat negara kiri, adalah dalang di balik semua ini. Singkatnya, Im Song Jae diadili di hadapan raja. Menteri Han Seong-rok menyampaikan bahwa ia yakin tindakan keji terhadap Pangeran Agung tidak mungkin dilakukan oleh Im Song Jae seorang diri. Ia meminta agar penyelidikan diperluas untuk memastikan apakah Im Sahyong adalah dalang di balik semua ini. Namun, Sahyong membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, putranya melakukan pengkhianatan itu sendirian dan Song Jae pantas dihukum mati. Song Jae tak percaya dengan perkataan ayahnya sendiri. Ia langsung berlutut memohon ampunan dan mengatakan bahwa ia tidak ingin mati. Sahyong dengan dingin menjawab bahwa di dalam keluarganya tidak ada tempat bagi seorang pendosa. Mendengar itu, raja justru tertawa remeh. Ia tidak menyangka pria selicik Sahyong sanggup mengorbankan putranya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Setelah persidangan, Sahyong mendatangi kediaman Yiyol untuk meminta maaf atas kejahatan putra sulungnya. Ia berkata, semua ini terjadi karena kurangnya kebajikan yang ia ajarkan. Yiyol hanya menanggapi singkat, berharap kata-kata Sahyong dapat dipercaya dan ia bukanlah orang yang sama seperti Song Jae. Sementara itu, Enju menemui selir Seokwi untuk memberikan kabar tentang perkembangan kasus yang menimpa Pangeran Agung. Dugaan mereka benar, Sahyong memang akan mengorbankan putranya demi menyelamatkan dirinya sendiri, sama seperti yang pernah ia lakukan terhadap ayah Enju dahulu. Selir Seokwi bersyukur, Yiyol kini berpihak kepada mereka.
Namun, ia ingin memastikan perasaan di antara Yeol dan Anju terlebih dahulu. Ia khawatir hubungan keduanya justru akan menjadi penghalang rencana mereka. Anju dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dirinya tetaplah Gildong yang akan melindungi pangeran. Malam itu, Anju menemui Yeol untuk mengantarkan obat sekaligus memeriksakan kondisinya. Dari informasi Daechu, Yeol tidak makan dengan baik karena terlalu sibuk. Karena itu, Anju pun mengajaknya pergi ke kedai sup ayam dan meminta Yeol makan yang banyak sehingga obatnya bisa bekerja dengan baik. 얼른 먹죠. Dalam perjalanan kembali pulang ke istana, Anju mengkhawatirkan kemungkinan mereka bertukar tubuh lagi. Yeol yang kini memahami alasan kenapa mereka bisa bertukar, berkata bahwa untuk saat ini mereka tidak akan bertukar jiwa selama mereka tetap bersama. Di sana, Yeol kembali meminta Anju untuk menikah dengannya. Menurutnya, setiap kali mereka berpisah, justru masalah akan muncul. Mungkin inilah takdir mereka berdua. Dan karena itu, Yeol berharap Anju mau tetap berada di sisinya. Belum sempat Anju menjawab, tiba-tiba Daechu muncul dan mengejutkan mereka berdua. Anju segera meminta bantuan Daechu untuk mencari Jae. Karena akhir-akhir ini, putra kedua dari Im Sahyong itu tidak pernah terlihat. Tak lama kemudian, Anju mengetahui bahwa Jae tengah dikurung. Ia pun segera menemuinya dan menyampaikan pesan dari Yeol sebab Jae belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Songjae. Yeol berpesan bahwa ia siap menerima kebencian apapun dari Jae. Jae pun menduga ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana. Anju lalu menambahkan bahwa ia berharap semua hal yang terjadi tidak terlalu melukai hati Jae. Malam itu, Sahyong menemui putranya Songjae di penjara. Ia memberitahukan bahwa besok Songjae akan dibawa ke tempat pengasingan untuk dieksekusi. Di tengah perjalanan, ia sudah menyiapkan preman-preman untuk membawa Songjae kabur dan bersembunyi. Songjae lega. Rupanya ayahnya tidak meninggalkannya. Sahyong lalu menyemangati putranya itu dan menyuruhnya untuk makan malam karena besok adalah hari yang begitu melelahkan. 갈 길이 멀 테다. Di kantor polisi, seorang polisi memberitahukan jika tadi malam Sahyong mengunjungi Songjae di penjara dan mereka yakin Sahyong tengah merencanakan sesuatu untuk membebaskan putranya itu. Jadi, mereka pun menyiapkan tentara yang berjaga-jaga kalau dugaan mereka benar. Tapi rupanya mereka salah. Tadi pagi, saat penjaga hendak membawa Songjae pergi, mereka malah menemukan Songjae telah tewas karena diracuni. Jae yang baru dibebaskan pun langsung melihat jasad kakaknya dan ia tidak menyangka ayahnya bisa senekat ini. Bahkan, keluarganya tidak mengadakan upacara pemakaman karena menurut Im Sahyong, kematian seorang penjahat tidak perlu diratapi. Malam itu, Jae hanya mengadakan upacara kecil untuk kakaknya dengan membakar baju kesayangan Songjae. Menurut Sahyong, satu-satunya baju yang disukai Songjae hanyalah baju kementerian. Dan ia mengungkapkan alasan mengapa ia harus membunuh Songjae. Jika ia membebaskan Songjae sesuai rencananya, maka pihak investigasi akan mencurigainya dan keluarga mereka bisa dituntut atas kejahatan yang sama. Jika ia membiarkan Songjae dieksekusi kerajaan, hal tersebut malah membuat malu keluarga mereka, sehingga lebih baik Songjae pergi dengan cara seperti ini. Jae terlihat kesal mendengar kata-kata ayahnya. Menurutnya, ayahnya hanya membuang pion yang sudah dianggap tidak berguna.
Sahyang kemudian memeluk Jae, satu-satunya putranya yang tertinggal, dan berharap putranya itu berpihak kepadanya untuk menjatuhkan Pangeran Yeol. Jae kemudian mendatangi Pangeran Yeol. Yeol hanya berkata dengan dingin jika ia menyesali kejadian yang menimpa Songjae. Jae berkata, sekarang ia tidak lagi memiliki tujuan yang sama dengan Yeol. Yeol paham maksud Jae, karena kini Jae harus melindungi keluarganya sendiri dan itu berarti mereka berdua akan saling menghunuskan pedang. Keesokan harinya, Jae kembali bekerja di kantor investigasi kerajaan. Atas perintah raja, mereka harus menemukan pemanah yang menembak raja di malam saat raja mengejar para Gisaeng. Saat melihat sisa anak panah yang dililit kapas, Jae langsung tahu bahwa pelakunya adalah Gildong. Dari kesaksian para prajurit yang ikut pengejaran di malam itu, tinggi badan pemanah itu diperkirakan sekitar 183 cm, hampir sama dengan Jae. Di sana Jae pun membuat selebaran yang ia sebarkan ke seluruh kota. Siapapun yang menemukan atau bertemu langsung dengan Gildong, maka pihak istana memerintahkan mereka untuk langsung membunuhnya. Dari sketsa tubuh yang beredar, jelas bahwa pihak investigasi kerajaan atau Jae sendiri seakan-akan sedang mengincar Yeol. Yeol kemudian mendatangi Jae dan menanyakan maksudnya kembali memburu Gildong. Jae yang menduga jika Gildong adalah Yeol meminta Pangeran Agung itu untuk menyerahkan diri saja. Tapi tiba-tiba Anju datang dan langsung menyerahkan topeng Gildong miliknya, lalu meminta Jae untuk segera menangkapnya karena dia adalah Gildong. 내가 길동이에요.